dari Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen Perpajakan. Jenis-jenis komunikasi perpajakan digital. Jenis komunikasi perpajakan digital ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, jenis-jenis komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya komunikasi lewat telepon. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau yang tertulis merupakan komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Yang kedua, jenis komunikasi berdasarkan perilaku dibagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tertata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi serta tidak mendapatkan kesantrian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal atau informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, jenis komunikasi berdasarkan keberlangsungan. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa keputusan perantara orang ketiga atau media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya pajak. Kedua, komunikasi tidak langsung. Proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau alat media komunikasi. Yang keempat, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan menjadi: yang pertama, komunikasi internet. Komunikasi internet dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, komunikasi vertikal yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dan pimpinan kepada anggota seperti pemerintah, teguran, ujian, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan yang berbeda-beda pada posisi yang tidak sejajar atau vertikal. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian, kepercayaan, bantuan dari kerjasama masyarakat. Komunikasi dengan pihak luar bisa berbentuk komposisi atau pameran atau promosi dan sebagainya, konferensi pers, siaran televisi, radio, dan sebagainya, atau bakti sosial. Yang kelima, jenis komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan mereka atau kelompok. Perbedaannya dengan komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi ini lebih terbuka dibandingkan komunikasi perseorangan.